Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Dwi Putra Lesmana, Widyaswara Ahli Pertama. Selamat datang di Belajar Koperasi Online yang diadakan oleh UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya saya akan share sedikit tentang jati diri koperasi sebagai dasar kekoperasian. Semoga bisa lebih memahami penerapan jati diri koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Peroperasian. Intinya, koperasi berasal dari kata cooperation yang memiliki arti kata co, artinya bersama, dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi, mereka memiliki arti bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Jati diri koperasi berarti penting, karena jati diri berarti jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam. Hakikat koperasi berpusat pada fungsi dan peran sentral keanggotaan, di mana anggota merupakan pengguna, sekaligus pemilik dan pengendali. Koperasi di mana berlaku prinsip demokrasi ekonomi, yakni dari, oleh, dan untuk anggota. Keadaan ideal masa depan koperasi Indonesia dapat digambarkan sebagai sebuah rumah, dengan jati diri koperasi sebagai fondasinya. Dengan semakin meningkatnya kualitas anggota koperasi, maka partisipasi anggota semakin meningkat. Kemudian diimbangi dengan kepengurusan yang visioner. Artinya, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, harus memiliki visi dan misi yang tajam, yang berujung pada organisasi yang kuat, serta memiliki manajer atau karyawan yang profesional, serta usaha sehat, dilingkupi atap rumah sebagai masa depan koperasi. Dalam proses penyelarasan internalisasi jati diri koperasi ke dalam unsur insan para anggota, diperlukan proses di mana ada 3 komponen, yakni nilai-nilai dalam hati dan mana perasaan lahir, pengertian ke dalam otak di mana segalanya dipikirkan dan dipahami, dan prinsip-prinsip ke kaki dan tangan, di mana tindakan dan perbuatan lahir. International Cooperative Alliance berdiri sekitar 150 tahun yang lalu. Diadakan kembali Kongres International Cooperative Alliance di Manchester September pada tahun 1995, di mana mereka menghasilkan rumusan jati diri koperasi yang terdiri dari 3 unsur, yakni yang pertama, definisi koperasi, yang kedua, nilai-nilai koperasi, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip koperasi. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, kekeluargaan merupakan asas paham ekonomi Indonesia yang selaras dengan jati diri koperasi. Di atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ada acuan kepada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, khususnya pasal 33 ayat 1 yang memberikan amanat bahwa sebagai jati diri koperasi, kekeluargaan merupakan asas dari ekonomi Indonesia. Sebagai organisasi, tujuan koperasi sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan individu anggotanya. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka wujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran koperasi menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua adalah berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga adalah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai sokok gurunya.
Dan yang terakhir adalah berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip koperasi menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1952 tentang peroperasian, yakni 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang kelima, pemberian jasa yang terbatas terhadap modal. Yang keenam, kemandirian dalam mengembangkan koperasi. Maka, koperasi melaksanakan pula prinsip sebagai berikut, yakni pendidikan peroperasian dan kerjasama antar koperasi. Sebagai penutup, perlu ditekankan ulang bahwa koperasi sebagai badan usaha yang bermodalkan orang seorang atau badan hukum koperasi harus mampu berkembang demi terwujudnya tujuan koperasi itu sendiri, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka wujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, semoga apa yang saya share di sini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan koperasi sebagai sokok guru perekonomian Indonesia. Tiada kata yang tak retak. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih.